Berterima kasih banyak kepada Time yang sudah tidak hanya memberikan suguhan bahasa Inggris, akan tetapi juga bantuan-bantuan di mana ada struggle di proses perjalanan kita mau ambil WHV kah, LPDP kah. Time insya Allah siap membantu. Yang sangat menonjol sekali perbedaan di Time ini adalah bagaimana mereka membuat relationship antara siswa dan guru itu bukan seperti siswa dan guru, melainkan seperti keluarga gitu loh. Bang Melki dan juga Miss Tilly itu diarahkan apa sih istilahnya? Dikasih tahu WHV itu gimana, kalau mau LPDP gimana. Yang suka duduk-duduk di sini nongkrong lama pulang, dan saya pun salah satunya. Kadang kalau lagi keluar sempetin singgah ke sini, Bang Melki pun tahu ngapain lu ke sini Wahyu, nggak ada Bang, main-main aja gitu kan, duduk-duduk for hours di sini talking sama siswa-siswa ataupun dengan staff di sini gitu loh. Karena kayak Ivan, kayak Wahyu atau Fawas yang berhasil mendapatkan itu visa WHV kan namanya atau lanjut studi kan namanya, dari dosen-dosen yang datang ataupun dari ini, itu membuat saya bahagia. Dari first impressionnya Bang, pertama kali datang ke sini itu kayak gimana ya, lihat tempatnya dari luar itu kayak menjanjikan gitu Bang. Enggak bonding yang apa ya, yang tulus gitu loh, yang benar-benar apa adanya, bukan yang dibuat-buat. The best kalau mau IELTS di sini aja. Yang belum pernah Hoya dapatkan di tempat les sebelumnya, kayak kalau kita datang ke tempat les ya udah sekedar belajar bahasa Inggris, selesai pulang gitu. Bilang tadi ada orang-orang kurang mampu yang saya bantu, banyak juga yang menjadi orang yang kurang ajar akhirnya. Pernah les kan, nggak mau nyebut merek sih Bang, cuman kayak tempatnya itu kayak masuk ke rumah horor gitu Bang, kayak gersang terus mencekam gitu. Awas ditawarkan oleh Surau Sydney ya, insya Allah akan menjadi imam masjid di sana, masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Dan apa kata mereka? Saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Jauh-jauh kuliah, terus magang juga. Pengen membuktikan bahwasanya saya tidak tua. Gimana nih kalau seandainya guru bahasa Inggrisnya IELTS-nya yang pas tengah? Jadi pengkhianat bangsa. Cepat kaya datang ke Time. Well, saya mau tanya testimoni dari teman-teman ya. Seperti apa sih Time Language Center itu, dan apa aja yang telah diberikan oleh Time Language Center kepada teman-teman semua. Saya mulai dari Ustadz Fawas dulu deh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Time yang sudah pastinya membimbing saya dalam perkembangan bahasa Inggris saya di sini, karena saya melihat di sini bahwa pembelajaran bahasa Inggris di sini atmosfernya beda banget daripada belajar-belajar di tempat lain. Kalau di sini kita ini satu sama lain, guru dengan murid, bukan seperti guru dan murid gitu loh, tapi kita kayak temenan gitu. Jadi antara guru dan murid itu nggak ada gap-gap yang bisa kayak segan mau tanya ini, takut mau tanya ini, nggak ada lagi gitu loh. Dan juga yang paling saya berkesan di Time ini, Pak Bos ini nih, owner dari Time ini benar-benar saya ngelihat mungkin kunci sukses dari Time ini berkembang kemana-mana dan banyak orang tahu mungkin karena Pak Bos ini Pak Melki ini, Mr. Melki ini benar-benar tulus orangnya, kayak membantu orang. Saya juga pernah mendengar bahwa Mr. Melki juga pernah memberangkatkan orang-orang yang kurang mampu ke Aussie dengan bantuan Basnas gitu loh. Dan itu luar biasa sekali. Saya melihat dengan sedekah beliau mungkin sampai sekarang itu yang membuat Time sampai sekarang lancar. Saya juga dibantu oleh, dan teman-teman lain juga dibantu oleh Mr. Melki. Kayak contohnya nih, ada biaya translate untuk lodge visa kemarin. Mr. Melki bilang bayar di Australia aja deh, nggak usah sekarang. Jadi kita semakin
berterima kasih banyak kepada Time yang sudah tidak hanya memberikan suguhan bahasa Inggris, akan tetapi juga bantuan-bantuan di mana ada struggle di proses perjalanan kita mau ambil WHV kah, LPDP kah. Time insya Allah siap membantu. And then juga yang berbeda sekali, yang sangat menonjol sekali perbedaan di Time ini adalah bagaimana mereka membuat relationship antara siswa dan guru itu bukan seperti siswa dan guru, melainkan seperti keluarga gitu loh. Itu yang sangat berkesan bagi saya. Wow, Masya Allah, tabarakallah. Thank you so much, Fawaz. Wah, terharu gue nih jadinya. Kalau Wahyu, apa sih di mata Wahyu sosok Time Language Center itu? Seperti apa? Dulu pernah bukan main ke sini sih, ada customer di sebelah kan, yang sebelah Time banget gitu kan. Tapi nggak ngeh akan ada Time di sini ya, mungkin karena belum tahu atau apa gitu kan. Kemudian dapat info tentang Time, cari-cari info, berkunjung ke sini gitu. Kalau bilang sama Bang Melki kalau tertarik untuk WHV, nah dijelasin lah begitunya gitu kan. Nah alhamdulillah ikut ambil IELTS preparationnya gitu. Dan alhamdulillah di Time ini tutornya itu tutor yang memang di bidangnya gitu kan. Karena mereka yang memang di bidangnya, jadi kita benar-benar apa yang diajarkan itu benar-benar meresap ke otak gitu Bang. Nah kemudian sesuai yang dibilang Fawaz tadi, saya juga merasakan kalau bonding gitu Bang. Bonding jangankan antara siswa-siswa, antara siswa dan guru pun kayak merasa teman gitu. Bukan berarti bukan berarti kita kayak tidak menghargai yang lebih tua ataupun guru, tapi kayak bonding yang udah tercipta itu memang benar-benar bonding yang yang tulus gitu loh, yang benar-benar apa adanya, bukan yang dibuat-buat. Jadi dan juga Bang Melki tadi bilang karena ada di anak-anak Time yang belum pernah dapatkan di tempat les sebelumnya, kayak kalau kita datang ke tempat les ya udah sekedar belajar bahasa Inggris, selesai pulang gitu. Yang suka duduk-duduk di sini nongkrong lama pulang, dan saya pun salah satunya. Kadang kalau lagi keluar sempetin singgah ke sini, Bang Melki pun tahu ngapain lu ke sini Wahyu, nggak ada Bang, main-main aja gitu kan, duduk-duduk for hours di sini talking sama siswa-siswa ataupun dengan staff di sini gitu loh. Karena itulah yang belum pernah dapatkan di tempat les sebelumnya, kayak kalau kita datang ke tempat les ya udah sekedar belajar bahasa Inggris, selesai pulang gitu. Nah di sini kayak kita belajar bahasa Inggris, kita terasa ikatan kekeluarganya gitu Bang. That's why Time ini alhamdulillah banget Wahyu mungkin ada jalannya juga ya Bang ya. Tahu Time, belajar di sini, kenal orang di sini baik-baik gitu. Alhamdulillah juga dibantuin orang-orang di sini baik pada pengertian gitu Bang. And that's why I really recommend you guys kalau punya impian buat nyambung buat dapat LPDP ataupun pengen WHV, of course itu butuh IELTS ya. Nah untuk konsultasi pun nggak apa-apa datang ke sini gitu loh, karena akan disambut dengan ramah oleh Pak Bos sendiri. Itu sih kalau untuk testimoni ya Bang ya. Ya, Masya Allah, tabarakallah ya. Thank you so much. What about you Ivan? Kalau dari pandangan Ivan, Time itu dari first impressionnya Bang, pertama kali datang ke sini itu kayak gimana ya, lihat tempatnya dari luar itu kayak menjanjikan gitu Bang, nggak kayak tempat les yang lain. Ivan dulu pernah les kan, nggak mau nyebut merek sih Bang, cuman kayak tempatnya itu kayak masuk ke rumah horor gitu Bang, kayak gersang terus mencekam gitu. Kalau dari sini kan alhamdulillah kan Bang Melki juga suka tanaman dan penampakan dari luar hijau gitu, jadi kayak fresh gitu mata Ivan ngeliatnya kan, dan juga kayak menjanjikan gitu karena tempatnya tuh kayak emang dibikin privat dan memang kita kayak difokuskan belajar. Dan itu pertama dari tempat Ivan ngeliat kan. Terus yang kedua Ivan disambut sama Bang Melki dan juga Miss Tilly, itu diarahkan apa sih istilahnya, dikasih tahu WHV itu gimana, kalau mau LPDP gimana, dan IELTS gimana, atau TOEFL gimana. Dan itu kan kayak first impression yang nggak pernah Ivan dapat di tempat les lain. Ivan ke tempat lesson itu waktu dulu itu Ivan itu datang terus cuman disodorkan ini loh papers yang harus kamu isi, data diri dan segala macam, dan udah dikasih card number, kamu pergi les dari hari ini sampai hari ini, kayak formal banget gitu Bang. Nah kalau di sini kayak nggak formal, informal gitu, kayak belajar sama teman gitu rasanya Bang. Dan itu yang bagusnya Time itu bagi Ivan sih. Dan yang ketiga itu dari atmosfer tempatnya lagi, yang itu ruangannya nyaman, terus kayak gimana ya Bang,
kayak betah gitu di sini kalau mau belajar gitu. Dan itu sih yang Ivan rasakan dari time itu. Tempatnya nyaman dan juga aman, dan juga tutornya welcome ke murid-muridnya. The best kalau mau IELTS di sini aja. Thank you so much, saya sangat terharu hari ini ya, karena achievement setiap student itu merupakan kebahagiaan bagi kami. Tuh kan, saya nggak bisa nahan. Karena kayak Ivan, kayak Wahyu atau Fawas yang berhasil mendapatkan itu visa WHV kan namanya, atau atau lanjut studi kan namanya, dari dosen-dosen yang datang ataupun dari ini, itu membuat saya bahagia, apalagi pas mengetahui mereka granted visanya. Atau hari ini tanggal 8 Juni itu pengumuman LPDP, ada 4 orang student kita yang lagi kita tungguin, kita pun ikut jantungan ya nunggunya. Juga waktu IELTS keluar kita juga ikut jantungan menunggunya ya. Sorry a bit emotional about this, karena datang dan pergi setiap student itu sangat berarti buat kami. Tidak dalam artian finansial, tapi a family gitu ya. Karena bonding itu yang saya bangun sejak 2013, mulai tahu tentang WHV, dan saya undang keluarga di awalnya, kemudian orang-orang banyak, dan terbentuklah Time Language Center 2015, dan sampai sekarang alumni itu alhamdulillah setiap kali ke Padang pasti mampir gitu ya. Mampir, itu ini ya, teh dibawain nama alumni juga. Teh yang saya suka, teh peppermint dari Victoria ya, itu luar biasa. Jadi memang kita membuat ukhuwah ya. Ukhuwah itu bisnisnya pasti ada ya, pasti ada bisnisnya, pasti ada di sini, karena you have to pay for the tuition fee kalau belajar. Cuman ini yang bisa kita berikan, bentuk dari services dan bentuk dari sebagai sesama manusia atau sesama muslim, untuk menciptakan bonding ini tetap ada dimanapun teman-teman nanti berada ya. Mungkin 10 tahun lagi, 15 tahun lagi teman-teman udah berada di Eropa atau benua lain, tetapi kenangan ya, kenangan manis di Time Language Center. Say that word, okay. Ya, mudah-mudahan tertanam di sanubari teman-teman semua, dan doa kita juga untuk keberhasilan teman-teman semua nanti di Australia, menjadi representatif dari Indonesian people and especially Muslim people, sehingga menunjukkan kepada Australia bahwa kita Indonesia is very good people. Ya, aduh mohon maaf nih. Jadi acara sedih-sedihan hari ini ya. Enggak, it's okay ya. I'm sorry for the emotional. Akan hold this ya. Karena teman-teman memberikan testimoni yang sangat menggugah buat saya, dengan semua seluk-beluk lika-liku perjalanan yang saya bantu. Betul Pak Mas bilang tadi, ada orang-orang kurang mampu yang saya bantu, banyak juga yang menjadi orang yang kurang ajar akhirnya. Udah kurang mampu dibantu terus jadi kurang ajar, ada juga ya. Sorry, I'm kurang ajar dan memfitnah saya. Anyway, kembali saya belajar arti sebuah keikhlasan di situ. Bagaimana saya merilis itu semua, whatever, saya bantu and then saya lupakan. Seperti kita mau buang air kecil ya, pee or poo, we just let it go and then whatever it is, we don't care at all ya. Nah itu salah satu trik untuk menjaga keikhlasan. Nah kita ngomong lagi nih, seorang Fawas itu roadmap-nya. Nah ini roadmap ya, agak sedikit berat ya bahasannya. Roadmap itu menjadi seperti apa di 5, 10, 15, bahkan 30 tahun ke depan itu seperti apa sih your vision? My vision. Nggak tahu pasti ya, karena siapa yang tahu masa depan gitu kan ya. Yang penting kita selalu berserah diri kepada Allah, dan yang jelas visi saya setiap harinya itu saya ingin berubah menjadi lebih baik daripada hari-hari yang lalu gitu loh. Saya ingin lebih baik daripada diri saya yang lalu. Bukan saya ingin compare dengan orang lain, ingin bersaing dengan orang lain, ingin menjadi lebih baik daripada orang lain, tapi saya ingin menjadi diri saya yang lebih baik daripada diri saya di masa lalu gitu loh. Itu ya, itu visi saya. Dan insya Allah kalau misalkan kita selalu merubah diri, selalu membenahi diri, selalu menjadi orang yang baik, dan saya ingin meniru Mr. Melki bahwa memberi ikhlasan. Saya melihat bahwasanya banyak hikmah-hikmah juga saya lihat di Time ini, bahwa kalau untuk uang mungkin ya bisnis tadi kata Mr. Melki pasti ada lah, namanya manusia butuh uang untuk makan lah gitu. Kalau misalkan gratis semuanya, bagaimana keluarga Time mau makan gitu kan. Cuma Mr. Melki itu orientasinya bukan uang gitu loh, tapi bagaimana dia menyukseskan orang lain dan berbuat baik kepada orang lain. Itu yang akan saya tiru nantinya di masa depan. Itu visi saya juga yang akan menjadikan inspiration bagi saya. Bagaimana Mr. Melki ini ikhlas membantu orang lain. Saya juga ingin seperti Mr. Melki, dan untuk menjadi seperti Mr. Melki butuh modal juga. Makanya saya cari modal ke Australia agar bisa bersedekah kepada orang lain, agar bisa membantu orang-orang lain juga yang susah dalam bidang ekonomi kah, bidang agama atau bidang-bidang lainnya. Oke.
Well, kalau Wahyu mau jadi apa nih? Selaras dengan Fawas ya, we cannot predict our future, tapi kita bisa berencana. Kita bisa berencana, tapi apa yang kita rencanakan kan belum tentu kalau itu yang terbaik bagi kita menurut Allah kan Bang. Nah kalau untuk sekarang paling roadmapnya yang kebayang kita selesai sampai WHV 3 tahun. Ini untuk sekarang gambaran kasar lah gitu Bang. Maunya karena background Wahyu sendiri itu di engineer. Nah Wahyu pengen tetap kerja di sana gitu lah, nanti setelah WHV pengen nyambung kuliah di sana, skill assessment dan kerja di sana gitu. Atau mungkin ntar berubah lagi plannya, mungkin mau ke negara A, negara B gitu Bang. Untuk sejauh ini itu sih Bang untuk roadmap yang kebayang di otak. Oke, kalau seorang Ivan? Kalau planning Ivan sih banyak ya Bang ya. Cuman dari sebanyak itu ada yang nyambung kuliah, ada yang nyambung kerja, nyambung hidup. Cuman yang jelas nampak Ivan sekarang itu Ivan gimana caranya nyambung HRV sampai tahun ketiga. Terus itu setelah itu Ivan nyari kuliah supaya bisa nyambung untuk PR di sana. Nah itu yang jelas, dan setelah PR itu mungkin akan nyambung untuk nyari kerja di Eropa sih Bang. Eropa adalah my final destination. Final destination. Yes. Okay. Baik, nah teman-teman for information, teman-teman kita ini sudah ditunggu bekerja di Australia ya, apply dari Indonesia, dan juga Fawas ditawarkan oleh Surau Sydney ya. Insya Allah akan menjadi imam masjid di sana, Masya Allah. Ntar lagi kita akan dengarkan bacaan Ustadz Fawas ini, Masya Allah tabarakallah, luar biasa. Nanti bakal banyak nih yang godain lu jadi menantu lu, gimana? Oke. Nah kita ke Fawas dulu, ini udah Insya Allah akan berangkat tanggal 20 Juni 2023 dari Padang ke Jakarta, Jakarta ke Sydney. Oh, Jakarta KL. Oke, Jakarta Kuala Lumpur and then go to Sydney straight away, dan insya Allah akan menjadi imam di Surau Sydney. Boleh dibacakan surat favoritnya? Agak satu ayat? Boleh. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان صدق الله العظيم. Masya Allah tabarakallah. That's my favorite surah also ya, surah Ar-Rahman. Fabi'ai ala irabikuma tukaziban. Maka nikmat mana lagi yang kau dustakan. Jadi semoga nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah dan ditambah lagi insya Allah kalau kita bersyukur ya, ditambah oleh Allah. Dan insya Allah akan berangkat tanggal 20. Kita doakan semoga lancar ya perjalanannya. Ya, dan nanti akan menjadi imam di Surau Sydney. Nah kalau Wahyu insya Allah akan berangkat tanggal 13 dan Ivan juga ke Melbourne di Meat Factory juga, tapi di Dandenong. I have a lot of experience and memory in Dandenong ya. I live in Dandenong Road, I work in Dandenong Market. Nah ini gimana dapat pekerjaannya waktu nge-apply dari Indonesia berarti ya? Oh betul Bang, karena sebelumnya kan kita mau ke Warrnambool, tapi karena akomodasi di sana lagi susah banget gitu. Nah kita punya plan B nih, kita gimana kalau kita ke kota lain atau state lain. Nah kita carilah peluang, baik dari Facebook, dari manapun, itu dari senior time sendiri. Alhamdulillah kemarin Wahyu dapat link dari teman, ini ada nih di Melbourne Meat Factory juga, tapi belum eligible untuk second katanya. Ya udah nggak apa-apa, ambil dulu aja buat pegang, ntar cari secondnya di sana aja. Alhamdulillah kita udah hubungi recruiter, udah hubungi manajernya juga, tadi tunggu di sana aja katanya. Oke. Nah akan berangkat dengan Ivan berdua ya? Iya Bang, berdua. Dan kebetulan Ivan juga sama Wahyu nyari kerjanya berdua ya Bang. Cuman sebelum Wahyu itu juga dapat
kerjaan hospitality di Sydney, tapi nggak dapet sih bahasanya, cuman dikasih insight aja gimana sih hospitality di Sydney dan juga di Melbourne. Dan setelah dipertimbangkan kayaknya kita ngambil yang Mid Factory dulu ya, karena kalau di City mungkin nggak eligible, cuman ada kemungkinan dari perusahaan yang sekarang ini akan memindahkan kami ke rural untuk second year, dan mudah-mudahan terjadi, amin. Oke, saya senang sekali hari ini. I'm grateful today. Karena teman-teman yang akan berangkat tanggal 13 bulan Juni dan tanggal 20 Juni udah memiliki pekerjaan. Nah, semoga lancar ya. Oke, what is the closing statement from you guys? Probably Ivan first. Okay, what is your closing statement? Ini karena kebanyakan yang ngambil WHV ini kan masih yang muda ya, jadi nikmati hidup, kurangin stres gitu, udah itu aja. Oke. Oh, kalau closing statement dari Wahyu paling jangan pernah ketika kita menemui suatu permasalahan ataupun struggle di suatu titik, jangan pernah menyerah, Kak. Yakinlah ketika kita berusaha sekuat tenaga, kita berikhtiar, kita berdoa untuk melewati titik struggle tersebut, kita akan menemui jalan keluarnya. Karena berdasarkan experience sendiri juga Bang tersendat di sini, berusaha alhamdulillah ada jalan keluar. Tersendat di sini tetap berusaha, alhamdulillah ada jalan keluar. Jadi jangan pernah give up terhadap struggle apapun yang akan ditemui di depannya, karena trust me, apa yang sedang kita usahakan tidak akan mengecewakan kita di depannya. Ya. Satu kesulitan diapit oleh dua kemudahan. Apa suratnya? Itu. Innamal Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, itu dia. Jadi ada apa namanya? Ada setup manual booknya ya dari Allah. Jadi ada kesulitan pasti ada diapit oleh dua kemudahan. Nah, kalau Ustadz Fawaz apa nih yang mau disampaikan sebelum berangkat ke Australia? Yes, exactly. Jangan pernah berhenti berharap. Berharaplah sebanyak-banyaknya karena kita tidak tahu mana harapan yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa sekali apa kata mereka episode kali ini ya, yang membuat gua menangis 2 kali dengan keberhasilan teman-teman ini. Dan kita jumpa lagi di Melbourne insya Allah ya. Dan di Melbourne itu weathernya gak jelas ya. Sometimes in the morning it's very cold, you have to wearing a jacket. And then during the days-nya it's gonna be very hot ya. 4 season in 1 day, that's Melbourne. Melbourne 4 musim dalam sehari. Jadi ready, siap-siap aja. Okay, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, and share. And also, silakan tonton program-program apa kata mereka berikutnya yang memberikan inspirasi-inspirasi yang luar biasa kepada young generation, khususnya youth yang ada di Sumatera Barat. Karena the biggest opportunity adalah jika teman-teman mampu memiliki bahasa Inggris yang baik, sehingga peluang dan kesempatan akan terbuka sangat lebar. Oke, dari Time Language Center, thank you so much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.